Musim-musim apa yang pergantiannya nggak jelas? Musim kehidupan lah. Welcome back to Ems and Homes Podcast Season 3, Season 3. Yes, thank you banget buat semuanya udah dengerin podcast kita di Season 1 sampai 2 kemarin. Yes. Kita seneng banget. Yes. Karena rasanya, apa ya, kayak gak terasa gitu. Udah ngelewatin. Iya ya, gak berasa tau kita udah Season 2 habis, terus kita break bentar, masuk Season 3. Wah, Oke, topik hari ini pas banget sih sama bahasan season. Aku baru sadar. Iya, betul. Enggak gak sih kamu? Enggak Iya ya, kamu udah ngadar kan tadi. sengaja aku yang bikin karena emang topiknya. Wow, oh iya juga ya. Tim research kita. Tim research kita sengaja. AKA Nahum. Oke. Nah kali ini kita ya seperti biasa ya, walaupun kita seasonnya udah berganti, tapi konten podcastnya masih terus membahas tentang daily things, ketemu daily thoughts yang yang suka jadi pertanyaan dan kita jawab dengan research. Yes. Dengan apa lagi? Dengan buku-buku, dengan kayak ada film. Mungkin ada tren-tren sekarang yang yang kadang bisa menjawab pertanyaan. Betul. Oke. Reminder juga jangan lupa follow, komen dan share podcast ini di Instagram kalian, di mana-mana gitu ya. Di TikTok untuk TikTok. Ini buat konten Nano Podcast kita. Ya, itu kalau mau Nano Podcast bisa ke Instagram dan TikTok kita. Exactly. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube dan Spotify. Ngomong Spotify kayak ada yang beda nih. Aku sama saya. Wah, tapi ini emang salah satu bagian dari season of life gak sih, Nahom? Iyalah. Iya kan? Gila, kita tiba-tiba masuk sebagai Raider Creators ini kita happy banget. Seneng ini kayak sebagai Mark untuk season bukan cuma season musim gitu, tapi season bumbu yang membuat keren season yang membuat aku girang banget. Season yang buat makin sedep gitu asli. Wow, sedep. Oke. Nah, kalau tadi kan kita bahas ya season gitu kan, kita lagi masuk ini season yang as in season musim ya. Iya. Nah, kita kan masuk ke season baru. Kayaknya emang seru pas banget kalau kita bahas season of life. Yes. Nah, di usia sekarang ini, ngomong-ngomong usia, Nahum baru ulang tahun. Iya. Baru ulang tahun dan udah melewati season kesekian. Iya, benar-benar kita tuh ngelewatin banyak season of life. Mulai dari, kalau kecil, kayak sekolah. Terus habis itu udah kuliah. Terus habis itu kerja. Terus habis itu pertemanan. Betul. Terus, sekarang lagi musimnya usia segini adalah meniti karir. Betul. Iya, terus jadi siap-siap pensiun cepet. Tapi kan banyak yang orang pengen pensiun lebih cepat kan. Iya, jadi benar-benar. pengen financial stability, gitu ya. Apa freedom? Financial freedom. Yes. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan mengenai season of life yang kita bahas ke depannya nih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, konsep musim kehidupan tuh atau season of life tuh nyata gak sih? Atau tuh cuma mekanisme, istilahnya coping mechanism, biar terdengar puitis aja gitu ya. Mengelabui diri gitu kan kesannya. Nah kalau yang kedua, apakah semua orang itu melewati musim yang sama dalam urutan yang sama? Yes. Nah, yang ketiga that's interesting. Yes, betul. Sebenarnya yang ketiga tuh gimana caranya tahu kalau sebuah musim hidup kita tuh akan berakhir gitu. Kayak kita kan kadang-kadang suka ngeyel ya. Gue masih pengen di musim hidup yang A gitu ya. Padahal enggak kok. Itu sebenarnya udah berakhir gitu. Udah berakhir. Dan kita gimana caranya biar tahu gitu. Betul. Yes. Alright. So, get your notes ready. Karena season kali ini pun season 3, research crew kita ini menggali lebih dalam lagi untuk setiap kontennya. Iya. Tapi bagus, waktu aku pas bahas ini, kamu bilang, kita kan waktu itu udah tentuin topik kan. Terus kamu bahas, kalau kita bukanya pakai ini gimana? That's very good. Iya. Karena emang ternyata banyak research yang mendukung dan ngejawab pertanyaan-pertanyaan ini. Iya benar. Get your coffee ready. Kita bakal mulai season 3 episode 1 kita ini, Season of Life. Kalau aku nggak coffee, kali ini juice karena sesuai dengan season. Musimnya lagi musim buah-buahan. Strawberry ya. Strawberry. Kling. Part 1. Real or mitos? Iya. Nyata atau mitos? Betul. Real or myth harusnya dong gimana? Real, iya. Gak apa-apa, tim research kadang suka gitu, bikin kesalahan. Yes. Pertanyaan pertama, apakah yang paling mendasar ya? Apakah musim kehidupan itu benar-benar ada atau sebenarnya cuma cerita manis?
biar kita tuh ngerasa hidup kita tuh ada di tahap-tahap yang jelas ya. Iya benar. Karena sebenarnya kalau menurut aku emang ya kadang untuk membuat hati lebih lega gitu kan. Kadang kita kayak ya udah nggak apa-apa. Kayak musim, kayak kita makan mangga emang lagi nggak musim gitu kan. Kalau lagi asem gitu kayak oh emang lagi nggak musim aja. Bener. Jadi itu kayak buat menyenangkan hati gitu kan. Terus apalagi ada yang kalau orang bilang anggap hidupmu tuh kayak game gitu, harus ada stage-nya di stage ini gitu. Jadi kayak meromantisasi kayak gitu-gitu gitu. Benar. Tapi apakah itu nyata atau tuh cuma mitos aja gitu? Yes. Nah di satu sisi banyak orang yang percaya ini tuh real. Karena ya tadi kayak dibilang emang bagian dari hidup. Betul. Tapi di sisi lain ada yang bilang ini tuh cuma narasi terapeutik. Biar kita lebih tenang menghadapi perubahan. Betul. Tapi itu kan cuma semacam asumsi dan narasi ya. Tapi gimana dengan penelitian yang ngebahasnya gitu? Ternyata nih ada penelitian dari emang ini tuh stage of life itu emang pola transisi hidup yang nyata. Jadi ada teori-teori kayak teori life course paradigm dari Glenn Adler tahun 95, ada age norms dari Newgarden di tahun 1965, dan yang lainnya gitu ya. Oh my god, tunggu, aku tuh baru sadarkan ini kan tahun-tahun ya Om, 1995, 1965. Ini kan udah lama banget berarti. Betul. Kan. Bahkan kayak udah ini 50 ya, lebih dong. Enggak, ini 70. Is it 70 enggak dong, 60 lah. Iya. 60. Yang satu dia 20-30 tahun. Iya. Tapi di situ dibilang kalau dalam sosiologi life course dibilang emang ada pola umum dalam hidup manusia. Kayak pendidikan, habis itu setelah pendidikan kerja, setelah kerja stabilitas, setelah habis itu relasi jangka panjang, keluarga dan lain-lain gitu. Bikin keluarga, terus nanti pas lagi berkeluarga mungkin transisi karir. Betul. Gitu kan, yang tadinya mulainya sebagai level apa sih bilangnya Holmes, bukan pemula, beginner? Bukan sebelum manajer apa? Senior, supervisor, terus sudah menikah, nanti naik jabatan lagi manajerial, nanti jadi apa-apa. Betul. Nah sebenarnya secara basic memang ada pola populasi yang konsisten. Betul. Gitu. Makanya tadi kamu bilang kan dari 1965, 1995 gitu. Emang pola itu ternyata emang sampai sekarang pun nggak berubah gitu. Benar. Tetap ada pola basicnya, basic patternnya gitu ya. Tapi ada beberapa nanti yang akan kita bahas ternyata ada sedikit perubahan gitu ya. Yes. Tapi kita masuk lagi ke yang tadi ya, si pola tersebut gitu. Karena di tahun 2000 nih ada penelitian lagi nih dari siapa? Dari Jeffrey Arnett, judulnya Emerging Adulthood. Nah, judul aja udah Emerging Adulthood. Jadi kayak muncul gitu loh. Jadi Arnett ini menemukan bahwa usia akhir remaja hingga pertengahan 20-an itu adalah fase baru yang dulu tuh nggak ada. Wait, Iya, berarti di tahun sebelum tahun 2000 tuh kayak ini tuh nggak ada, bukan nggak ada, cuma mungkin kayak shifting lah. Gitu. Benar. Nah namanya itu emerging adulthood atau kedewasaan yang sedang terbentuk. Nah ciri-cirinya apa aja tuh Nahum? Ciri-cirinya ada eksplorasi identitas, ada ketidakpastian karir. Kita semua pasti ngerasain tuh. Yes. Relasi yang belum stabil. Terus kayak perasaan kayak, duh aku tuh belum dewasa sepenuhnya kayak gitu tuh. Terus aku lagi kayak pang 2 berasa yang. Iya. Artinya emang di usia dewasa emang terjadi eksplorasi secara terus-menerus yang dianggap sebagai musim-musim kehidupan. Iya. Jadi kita nemuin diri kita yang A, oh ini musim gue di tahap yang A. Terus nemuin diri gue yang B, oh ini musim gue di yang B, kayak gitu-gitu. Betul. Tapi ya ternyata kayak pola ini tuh bisa jadi sesuatu yang menyesatkan. Kayak bikin bingung atau kayak ya bikin jadi another identity crisis. Iya gak sih? Betul. Karena polanya tuh kayak kamu bilang, polanya tuh udah basicnya kan kayak gitu kan, rutinnya begitu kan. Jadi kayak orang dibilang gitu kan, kayak dulu selalu bilang, oh I know, kayak 30 under bener. Forbes 30 before 30. Iya, 30 under 30. Yang kayak gitu-gitu. Jadi orang tuh bilang kan kalau musim itu adalah timeline yang wajib. Orang nih ada yang menganggap seperti itu, nggak bilang sih, tapi cuma menganggap kayak ini tuh harus dilewati, namanya juga timeline gitu kan. Sampai hari kayak bikin gara-gara ada time frame kayak gitu ya. Jadi orang tuh mikir kalau di umur 30 belum achieve sebagai A tuh jadinya kayak telat kayak gitu ya. Bener-bener orang tuh suka mikir kayak
Oh mungkin kalau aku yang paling aku suka ingat kayak kalau 30 belum menikah gitu kan. Betul, kayak ya. sebuah momok atau ketakutan. Aku tuh jadi keinget ya waktu itu si Emma Watson, dia tuh pernah datang ke acara ke podcast atau interview gitu. Dia bahas tentang usia 30. Dia kayak ngerasa seorang Emma Watson, seorang Hermione Granger, Wingardium Leviosa. Dia tuh kayak merasa gitu kayak iya ya gue tuh 30 kok gue belum ini, kok gue belum itu. Ternyata itu sebenarnya mungkin ya beda aja. Betul. Nah, betul. Karena yang bagus ini menarik di beberapa riset dibilang kalau konteks sosial ekonomi itu emang berubah. Jadi kalau dulu tuh umur 30 udah harus jadi manajer ya sekarang belum tentu gitu kan. Benar. Karena udah banyak hal berbeda gitu. Iya. Aku tuh selalu keinget ya kayak ada dibilang juga sih Reset Life Course ini ya menegaskan kalau musim itu tidak deterministik. Coba deterministik tuh tadi aku sempat googling. Jadi kayak nggak pasti gitu terus gitu loh. Jadi kayak deterministik tuh kayak wajib mutlak. Betul. Jadi apa yang di-input tuh harus sama dengan apa yang output lah kayak gitu ya bahasa ininya ya. Kita kan pikir kayak 1 + 1 2. Tapi dengan berkembangnya zaman segala 1 + 1 bisa tiba-tiba A atau AB. Betul. Nah ini tuh karena dipengaruhi oleh konteks berbagai konteks kayak mungkin negara, di mana kamu tinggal, terus juga budaya, ekonomi, terus angkatan lahir dan kondisi sejarah. Yes. Aku tuh selalu keinget ya waktu aku kalau waktu di Chicago, aku tuh kan ditanya, Jimmy mah kan mereka tahu aku usianya berapa gitu ya. Terus mereka tanya Jimmy, jadi lu di Jakarta tinggal sendiri? Enggak, gue tinggal bareng bapak ibu gue. Terus mereka yang kayak what? Di usia segitu? Nggak tinggal sendiri, bukan usia ini harusnya bisa sendiri. Terus kayak lagi-lagi kan karena beda kebudayaan. Betul. Gitu loh. Jadi emang ada perbedaannya gitu loh. Jadi emang tidak deterministik gitu. Betul, nggak 1A sama 1A juga gitu. Yes. Ya, dari penelitian tersebut tuh kayak kayak sedikit terjawab lah. Jadi konsep musim ini tuh real atau mitos, jawabannya dua-duanya sebenarnya ya. Secara ilmiah emang ada polanya, emang ada patternnya yang udah secara bertahun-tahun terjadi kayak gitu. Secara psikologis orang tuh memakai metafora musim untuk tadi ya kayak menenangkan diri, memberi makna pada setiap tahapan kehidupannya dan menerima masa-masa sulit. Iya, ngebantu gitu ya. Iya. Oke, coba ya. Kalian mungkin masih lagi bisa dicatat nih. Kira-kira emang lagi dalam masa apakah deh gitu. Betul. Season of life-nya. Atau eras. Iya. Iya gak sih kayak. Era, bener-bener. Iya. Kalau Taylor Swift. ada eras. Iya. Oke. Anyways. Itu bisa kita bahas di part 2. Iya. Apakah part 2 itu Nahom? Part 2 kita akan masuk kayak apakah urutan musim hidup selalu sama gitu ya. Kayak kalau musim itu ada, apa semua orang tuh ngelewatin sama. Kayak tadi kan pattern yang pertama kayak sekolah, kerja, berkeluarga, lalu dan seterusnya gitu ya. Ternyata iya jawabannya kayaknya cukup obvious kan, enggak gitu ya. Kayak dan ini tuh katanya salah satu perubahan terbesar di abad ini gitu. Kayak perubahan-perubahan kayak gini. Kenapa? Karena hidup tuh udah nggak standar lagi. Iya benar-benar. Kalau tadi dibilang deterministik, kalau sekarang justru kayak ada semacam destandarization yang ngejelasin kalau urutan hidup manusia tuh makin beragam. Betul. Timingnya makin nggak seragam dan hidupnya makin fleksibel. Iya, karena emang ya kemajuan teknologi, kesempatan kita juga jadinya membuat itu lebih beragam gitu kan. Kalau misalnya nih kayak kita dulu sekolah, kerja, nikah, punya anak, terus udah gitu stabil pensiun. Nah sekarang bisa tiba-tiba ya udah kerja dulu deh. Iya. Ya sekolah mungkin sampai SMP gitu ya. Betul. Atau SMA. Terus habis itu kayak ada yang lanjut kerja, kuliahnya ditunda. Iya. Atau mungkin sambil kerja sambil kuliah juga. Terus mungkin break. Terus tiba-tiba pindah kota. Iya. Terus lagi kembali kerja. Terus long distance pasangan. Terus bikin bisnis coba. Iya. Terus habis itu kerja lagi. Gitu, ini sebenarnya lagi ngobrolin skrip atau ngobrolin diri kita sih. Mungkin. Karena ya timeline kita juga lompat-lompat kayak gitu kan. Iya. Cobain A, cobain B, cobain A. Terus akhirnya pindah karir gitu-gitu. Jadi emang udah nggak sama lah gitu. Iya. Polanya acak, masing-masing punya pola sendiri tapi masing-masing valid gitu. Iya, benar. Jadi kayak bukan polanya si A paling bener. Iya. Kalau kayak Taylor Swift kayak ada Era Speak Now, terus ada Fearless, Hey. Hey. Jadi emang macam-macam perasaan dan siklus hidup yang dilewati gitu loh. Setuju. Yes. Faktor kedua ada apa? Faktor H, period
or cohort. Yeah. Nah, ini para ilmuwan kehidupan manusia menjelaskan bahwa perjalanan hidup manusia itu dipengaruhi oleh 3 hal. Age, umur biologis, 2, period, yaitu situasi sejarah pada waktu itu, dan ketiga cohort, yaitu generasi kamu lahir. Misalnya, tunggu ya, kayak orang lahir orang usia 25 tahun di tahun 1980 sama orang usia 25 di tahun 2025. Iya beda. Makanya ini kan beda banget. Padahal di usia yang sama, mungkin di tahapan yang sama mungkin ya. Kayak 25 kan pasti udah kerja. Iya. Tapi kalau usia 25 di tahun 80-an dan 90-an itu kayak orang tua kita kayaknya udah pada bisa beli rumah gitu. Iya benar-benar. Itu makanya suka banyak kan meme-nya yang kayak apa sih? My mom at my age punya anak gitu. Terus kayak pas dia kayak my baby adalah anjing atau atau kayak me and my obsession drakor atau apa. It's so funny. Terus sementara kita di usia 30-an aja beli rumah susah banget kan. Betul. Udah gak terjangkau gitu. Benar-benar. Jadi emang itu ngebikin berbeda lah gitu season of life gitu. Tantangannya, terus juga kesempatan, teknologi, ekonomi. Betul. Ya, terus walaupun mungkin juga kayak di usia kita sekarang ya kita udah lebih canggih. Mungkin usia 25 tahun dulu nggak secanggih kita sekarang gitu loh. Jadi informasinya gitu kayak masih usaha. Nah, ini lagi-lagi ya balik kayak kalau misalnya di contohnya tadi, kalau Nahum tadi udah bahas tentang rumah. Terus misalkan apalagi ya, digital life. Nah, media sosial ini bikin kita tuh ngerasa orang lain melaju cepet. Betul. Padahal timeline tiap orang ya emang beda aja. Iya benar. Iya, kita kayak kalau lagi scroll tuh kayak ngeliatin berbagai pace orang yang berbeda banget gitu ya. Benar. Ya kan? Kayak wah buset, pace dia udah nyampe situ gitu. Mungkin orang ya kalau ngeliat kita juga kayak si Nahum sama si M sama si Homes kok ngebut banget misalnya gitu ya. Tapi kalau kita ngeliat kayak siapa lagi kita juga rasa kayak wow mereka kok ngebut banget ya gitu kan. Iya benar-benar. Kayak sama lah kayak konten kita nontonin orang tenis ngebahasnya lagi situ. Karena kita lagi season of life-nya adalah tenis. Betul. Itu menarik sih. Kayak season of life sports aku juga berganti kan. Dulu kan sukanya futsal, habis futsal sukanya basket, habis basket sukanya. Kamu basket bukan emang suka dari dulu juga, Holmes? Tapi kan ketika suka basket, futsal biasa aja gitu. Kayak gitu. Ganti-ganti. Iya, habis itu suka workout di rumah karena nggak bisa banyak gerak. Sekarang racket games gitu, padel dan tenis gitu. Iya sih. Tapi kita tenis tuh long game loh, Cies. Langsung gitu. Kita tiba-tiba bahas tenis. Oh my god, I'm so excited. Oke. Tapi ya emang kayak beda-beda maksudnya kalau aku bahas tenis tadi kayak ngeliatin orang konten, pertama dia suka kasih unjuk kayak ini baru mulai. Terus kita lihat lainnya udah pada jago yang kayak mukulnya dari baseline bisa jauh gitu. Terus ada yang kayak masih di depan yang kayak segitu aja gak nyampe atau apa kayak gitu. Itu ada yang bukan challenge konten di sosial media yang day one day gitu kan ada kan. Bener. Kayak day one-nya kayak mukulnya masih berantakan tak. Terus tiba-tiba one day-nya udah di Wimbledon. Enggak kejauhan. Aku kayak bisa deh. Bisa duduk di penonton aja. Yes. Terus ini juga ada namanya perubahan nilai, of course. Nah, generasi Gen Z sama yang milenial juga lebih mengejar makna daripada status. Betul. Kalau dulu tahun 80-an 90-an kayaknya yang dikejar karir kan, karir ladder gitu. Ladder. Kita ya nggak sih? Oh iya, iya ladder. Ladder tangga kan? Iya. Bukan kulit kan? Sama ya, itu ladder. Ladder juga itu kayak huruf. Itu letter. Ladder, yes. Ladder juga surat. Letter itu ini. Apa tuh? Leher. Salah. Wow, ini kayak bisa kan aku gak bisa. Tengah. Aku langsung nyari lagi. Enggak deh. Sambil kamu nyari sih. I'm sorry. Oke. Terus? Yes. Jadi emang mungkin sejalan sama kayak di dunia sekarang kan beberapa puluh tahun atau belasan tahun kebelakang ini digaungkan kan adalah climate change gitu ya. Climate change kayak ternyata yang berubah bukan cuma musim di dunia ini gitu ya. Ternyata musim kehidupan ini pun makin beragam dan makin unik-unik ya. Benar makin beragam gitu kan karena orang lain juga punya istilahnya kayak season of life mereka masing-masing kan. Yang tadinya patternnya udah A B C D sekarang udah A B Z F G apa. Iya, benar. Urutannya pun juga berubah gitu kan. Iya. Mungkin ada yang kayak sukses dulu terus drop
atau mungkin drop dulu baru sukses, atau ya sebenarnya siklus sih kalau menurut aku ya. Betul. Jadi buat yang lagi dengerin, kalau lagi ada di satu season tertentu terus ngerasa kok dia temen aku seumuran udah nyampe season yang itu gitu, kayaknya emang segitu makin climate change gitu ya, season of life itu makin berubah gitu ya. Aku selalu ingat kok kalau misalkan emang lagi susah gitu ya, misalkan ya mungkin ini balik ke yang pertama gitu, is it a myth atau kayak buat menyenangkan hati, kan kadang kayak nggak, this too shall pass aja gitu, yang kayak nggak kok, musim ini akan berganti. Betul. Iya. Bahkan ya, tapi kadang-kadang yang oh my god, kenapa? Lagunya Westlife season We have joy, we had fun itu ya. Oh iya. Ya tapi ngomong we had, bener juga kalau kamu bilang we had apa? Katanya we had joy, we had fun, we had season in the sun. In the sun. Is it? Oke. Iya bener. Itu kan kita tapi sering gitu ya. Kayak kita sering mengglorify season-season yang kayaknya kita rasa, oh gue tuh paling suka di season A gitu. Iya. Ya kan? Kayak misalnya kalau aku tuh paling suka season-season di mana aku misalnya lagi bekerja di advertising misalnya. Itu kan kayak aduh nggak bisa move on gitu. Terus kita ngerasa kita kayak mau prolong gitu. Kayak kita mau perpanjang terus gitu. Padahal kita tahu gitu seasonnya udah nggak di situ. Iya. Termasuk pertemanan. Kayak kita kayaknya masih mengglorify geng-geng kita di masa lalu yang kayak wah. Oh benar. Padahal ya mereka udah punya kegiatan masing-masing gitu-gitu ya. Betul. Itu kita akan masuk ke pertanyaan kita yang ketiga. Wow, bagus banget sih. Aku sampai terpukau pas aku ngecek. Wow. Kalau di kamera kelihatan ya, kali mata aku lagi bersinar pas kamu gitu kayak teng. Light bulb aku nyala terus kayak tes. Namanya juga bekas anak radio ya kan, harus belajar bridging kayak gini gitu. Kita berikan tepuk tangan untuk Nahom. Oke, apa tuh Nahom? Emang pertanyaan ketiga kita atau part 3 kita ini apa? Adalah gimana caranya kita tahu kalau musim kita tuh udah berakhir atau kita udah harus berganti musim gitu. Mungkin kita yang lagi bingung kayak ini, aduh gue lagi bingung nih sama kehidupan gue nih, gue kayak mau ganti musim gak ya atau gimana gitu ya. Agak susah ya kalau ngelihat musimnya tuh kayak gimana gantinya. Kalau kayak musim cuaca kan kelihatan ya, kayak gugur, daun-daun gugur gitu kan, kayak musim hujan udah mulai berasa. Kalau di Indonesia wah udah tebakan tuh, udah ada tanda-tandanya gitu, kodenya. Nah ini juga kalau musim kehidupan gimana tanyanya, karena kan lagi-lagi semua beda season of life-nya, enggak siklus yang sama. Nah kadang kita tuh jadinya ada beberapa hal yang jadi pertanyaan. Nah kadang itu kita ngerasa stuck, kadang nggak nyaman, kadang memang merasa harus berubah. Betul. Tapi gimana taunya kalau itu udah benar-benar berakhir gitu? Kayaknya udah bokwat gitu kayak di musim itu. Atau mungkin lagi musimnya indah-indahnya tiba-tiba drop gitu. Iya. Oke, tapi lebih kita bahasnya yang menyenangkannya. Yes. Jadi ternyata ada tanda-tandanya nih. Kalau tadi kita ngelihat dari musim semi ke musim dingin kan ada musim gugurnya gitu ya. Ternyata ini tanda-tandanya juga nih, kayak ada tanda-tanda eksternal, tanda-tanda internal, sama tanda-tanda sosial. Kita bahas yang pertama dulu ya. Tanda-tanda eksternal. Yang bisa dilihat tuh kayak misalnya apa? Pindah kerja, benar. Lulus kuliah, pasti. Obvious ya. Pindah rumah, obvious pasti. Putus. Iya. Iya, tahu itu ya sih. Season of life itu mungkin ya kayak era itu udah selesai aku sama dia gitu. Dan ini buat kalian dengerin yang lagi masuk perubahan eksternal, putus ini emang kadang susah sih. Move on susah ya. Iya. Kadang-kadang kalau masih sayang gitu-gitu kan susah gitu. Tapi ya ternyata emang jangan-jangan itu tanda kalau kita udah saatnya masuk musim baru. Benar. Gitu. Terus ada juga kehilangan, mungkin kehilangan orang yang disayang. Iya. Maksudnya as in passed away gitu. Itu aku berasa sih. Iya kan? Itu berasa kayak perubahan musimnya kayak, oh kita udah gak bareng lagi ya. Iya, kadang-kadang sedih sih. Kadang-kadang berasa kayak, di musim usia segini kita udah gak ada si A gitu, udah gak ada si B, itu kayak. Atau ya mungkin kayak ini juga sih, bukan cuma kehilangan as in passed away, mungkin udah gak main lagi sama orang itu. Betul, kehilangan misalnya teman gitu-gitu ya. Betul. Terus ini juga yang mungkin berasa juga adalah perbedaan pendapatan gitu, perubahan gaji misalnya. Betul. Tiba-tiba berkurang atau bertambah. Nah itu juga adalah season of life yang mungkin berubah. Nah, dalam riset life course, peristiwa transisi ini disebut markers. Bagus ya, kayak penanda gitu ya. Jadi ada momentum, dan ada momen. Biasanya tuh jadi penanda pergantian musim. Gitu. Yes. Menarik. Itu tanda yang eksternal tadi. Kalau yang internal, kalau ada X ada in. Apa Holmes? Kalau yang eksternal tadi obvious ya. Momen of life-nya obvious tadi, putus apa gitu ya. Kalau internal nih biasanya rasanya tuh halus gitu. Halus tapi penting. Kayak misalnya kita nggak overthinking lagi soal hal-hal lama gitu. Kayak kita udah nggak mikirin yang dulu kita obses gitu misalnya. Terus biasanya ada rasa penasaran baru yang muncul.
Kayak misalnya balik lagi, sorry, kita ke tenis gitu ya. Kita penasaran kan sama tenis. Iya. Scrolling feed kita kok itu mulu gitu ya. Terus ada juga kayak nilai hidup yang udah mulai berubah diam-diam. Kayak tadinya gue megang teguh A, kok nih sekarang gue kok enggak ya gitu ya. Iya benar. Itu season kita udah berubah. Atau mungkin kayak udah melewati itu kayaknya gue mau bukan ganti nilai, cuma maksudnya nilai yang ini mesti lebih di-highlight gitu. Betul, iya. Nah terus bisa juga kayak kita berhenti memaksakan diri kita jadi versi lama, kayak sadar this is enough. Iya bener. Iya gak sih? Iya. Karena menurut aku ya season ini kalau bilang berhenti memaksakan diri menjadi versi lama, itu kan dari kesadaran kita kan. Iya. Is it possible kalau season itu sebenarnya kita yang buat? Berarti secara sadar kita lakukan gitu? Iya, kita sadar. Bisa. Nanti aku kasih, nanti kita kasih tau di Oh my God, ini kru research kita oke banget. Oke, let's get into it. Nah, psikologi menyebut munculnya psychological distance. Yeah. Nah, jarak emosional dari identitas yang lama. Betul, yes. Wah, psychological distance, bagus juga bahasanya. Kayak bisa jadi judul lagu tuh ya. Psychological distance. Aduh. Oke. Yang tadi eksternal jelas, berikutnya internal juga perasaan dalam diri kita. Yang terakhir kita tanda-tanda itu namanya tanda-tanda sosial. Benar. Ini ada apa, James? Ada pertama nih, teman mulai lihat kamu beda. Iya, mungkin ya itu temen yang ngeliat kita tuh kayak, kok kayaknya Nahum lain deh, gitu. Atau kayak Nahum bukan yang dulu lagi gitu. Mungkin ini relate gak ya sama eksternal? Bukan sih, sebenarnya bukan eksternal, tapi ini dilihat dari orang lain gitu. Betul. Terus orang memberi karena dia melihat tanpa sadar, mungkin kita gak sadar kalau kita kayak lebih bertanggung jawab, atau mungkin levelnya udah naik. Mungkin makanya jadinya dikasih peran baru. Makanya orang bisa naik jabatan, mungkin dilihat dari orang lain juga. Terus ada ritme sosial yang berubah. Gak nongkrong sama orang-orang yang dulu. Terus mungkin jadinya kerja dengan tim yang baru. Jadi itu dalam teori life course dibilang kalau itu tuh perubahan peran sosial. Jadi emang tau-tau berubah aja peran kita di sosial gitu. That's interesting. Tanpa sadar gitu kan. Nah, yang berikutnya ini penting untuk, kalau tadi kata Nahum, jangan memprolong musim itu gitu. Penting untuk kita tuh mengakhiri musim. Karena kalau riset antropologi dan terapi menemukan kalau manusia itu butuh ritual kecil untuk menandai akhir musim. Iya, ini sekaligus menjawab pertanyaan kamu tadi. Bisa gak sih kita setup musimnya gitu? Bisa, cuma kasih border yang jelas gitu. Kasih border yang jelas adalah dengan kayak gini nih. Kita kasih semacam ritual kecil untuk menandai akhir musim. Putus sama pacar gitu. Misalnya putus sama pacar. Kan tapi putus sama pacar kita masih gak bisa move on. Artinya kita masih prolong musim itu gitu. Nah caranya untuk mengakhiri ya tadi ya, misalnya kita akhirnya ya udahlah, ada beberapa misalnya ya udah gue hapus, gue delete semua kontak dia. Gue unfollow semua itu mungkin ya. Terus misalnya tiba-tiba potong rambut jadi pendek banget misalnya. Oh iya bener. Gitu. Iya. Karena banyak macam juga ya. Tadi kayak kamu potong rambut. Terus juga kayak mungkin bikin playlist baru. Karena kan kadang kerja kayak lagunya itu terus gitu. Kayak I need new gitu. Nah itu mungkin relate juga. Bakar foto-fotonya. Iya. Enggak juga. Aku bukan ke situ doang. Atau mungkin kayak kayak untuk diri sendiri kayak ngerapihin lemari baju. Betul. Baju yang kayaknya ini udah bukan gue deh gitu. Iya. Nah karena ritual kecil ini tuh membantu otak kita menerima transisi. Yes. Gitu. Kita badan kita ngelakuin itu, tapi kan kadang ya itu benar kayak susah di kepalanya move on-nya gimana. Nah itu yang perlu dilakukan gitu loh. Hal-hal itu. Menarik. Oke. Nah ini kita udah di akhir. Dan di conclusion and closing dari episode kita kali ini, kita season of life. Jadi musim hidup itu emang secara pattern, secara pola tuh nyata. Walaupun patternnya nyata, tapi secara urutan tuh fleksibel. Dan tanda-tanda itu subtle tuh kayak samar-samar gitu, tapi berasa. Nah tugas kita adalah belajar membaca cuaca batin. Cuaca batin kita sendiri, kita merasa kayak saatnya gue pindah dari season of life ini. Mungkin yang bagus gue kayaknya udah menemukan ini. Kayak maintenance gitu, dari newbie jadi beginner. Atau mungkin I'm sorry. Atau mungkin kayak lagi ini gue udah gak mau ada di season yang ini gitu loh. I have to move on. Betul. Tapi yang penting juga adalah musim setiap orang itu beda-beda ya. Jadi jangan dipaksain buat ngikutin musim orang lain. Ya, semoga pembahasan mengenai season of life ini bisa menjadi pembuka yang manis. Yang memberi makna tersendiri untuk season kita yang baru ini di season 3. Thank you for listening. Dan jangan lupa untuk follow, comment, share podcast ini kalau kamu suka. Dan jangan lupa ya untuk kasih rating.
Yes, follow Instagram dan TikTok kita buat dapetin info tentang trivia dalam 1 menit. Juga subscribe YouTube kita buat dapetin video-video seru mengenai sekian menit kita bahas Yes, hal-hal exactly. seru. Yes. Okay, so I think that's it. thank you. Thank you. Bye.